Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yashhal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Suratan Allah Rabbul Jalil yang telah menempatkan posisi manusia selaku makhluk yang paling mulia sekaligus sebagai khalifatun fil ardh, di atas permukaan bumi yang fana ini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah kita semua diberi nikmat yang sungguh luar biasa besarnya, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan takwa. Saya juga mengajak hadirin sekalian untuk kita selalu memelihara ketakwaan. Wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Karena dengan takwa yang kita miliki akan diangkat kemuliaan di dunia ini dan kemuliaan di hari kemudian. Hadirin sekalian sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia Jumat ini, saya menyampaikan khutbah dengan judul mengenal penyakit hati atau rohani. Hadirin sekalian, kalau seseorang dilanda penyakit fisik, sakit kepala, sakit gigi, sakit perut, maka itu langsung dirasakan oleh setiap orang dan dipastikan tidak ada yang tinggal diam membiarkan penyakitnya itu. Segera mendatangi rumah sakit atau mendatangi dokter untuk berobat, walaupun harus membayar dengan harga yang mahal. Ya, karena itu di mana-mana klinik, puskesmas, rumah sakit penuh. Bahkan ada yang harus menunggu giliran berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Ya. Karena ingin agar segera penyakitnya itu sembuh. Hadirin sekalian, tapi ketika hati itu terjangkit penyakit, apakah kita merasakan bahwa kita ini sedang sakit? Ya. Yang selanjutnya kita juga mengambil tindakan seperti ketika kita sedang mengalami penyakit rohani atau jiwa. Ya. Jarang sekali orang bahkan tidak tahu kalau sebenarnya dia sedang sakit. Karena itu jarang sekali kita temui orang untuk segera melakukan tindakan agar penyakit yang ada di hatinya segera sembuh. Hadirin sekalian, apa penyakit hati yang
diidap oleh manusia. Yang pertama adalah penyakit ragu-ragu. Tidak sedikit orang yang mengalami penyakit itu, ragu. Mau melakukan, timbul dalam hatinya keraguan. Ya, maju tidak, mundur tidak. Ya, iya atau tidak jelas. Karena mengapa dihinggapi penyakit ragu-ragu? Di dalam hatinya selalu ada keraguan. Dan orang yang seperti ini berada di persimpangan yang tidak jelas. Kalau ada di antara kita yang mengalami seperti ini, untuk segera kita sembuhkan, karena Nabi mengatakan dakma ya ribuka ila mala ya ribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan. Kalau sesuatu itu pasti dan sudah dipikirkan, jangan ragu. Kalau seorang pemuda yang hendak menikah, jangan ragu-ragu. Kalau itu sudah dipikirkan mendalam, diyakini bahwa calon kita itu agamanya baik, jangan ragu-ragu. Segera melakukan tindakan. Karena ketika seseorang berada dalam keraguan, maka penyakit itu akan menjadi sebuah masalah dalam diri seseorang. Berkait dengan masalah ibadah, ya, kalau ibadah yang hendak kita lakukan dan itu tidak jelas dalilnya, masih meragukan, maka tinggalkan. Ya, tinggalkan amalan ibadah yang tidak jelas dalilnya, karena itu meragukan, dan mengerjakan sesuatu yang sudah pasti dalilnya. Ya, karena kaidah usul mengatakan berkait masalah ibadah semuanya dilarang kecuali yang ada perintahnya dari Nabi yang sahih. Dan berkait masalah muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Jadi kalau ada berkait masalah muamalah dan ada larangannya, maka itu tidak boleh. Selama tidak ada larangannya, berkait masalah muamalah hubungan manusia dengan manusia yang lain, antar umat beragama, maka itu boleh dilakukan. Karena itu Bapak dan hadirin sekalian, berkait masalah ibadah, kalau tidak jelas dalilnya, diperintahkan kita untuk meninggalkannya. Yang kedua adalah, penyakit yang kedua adalah berduka cita atau bersedih. Ada orang yang selalu diliputi dengan kesedihan, berada dalam duka cita. Dan kalau seseorang itu ya ditimpa sesuatu, musibah, kemudian ia bersedih, itu manusiawi. Siapapun kalau ditimpa musibah, apalagi ditimpa musibah kematian, orang yang dekat dengan kita, ayah dan ibu, maka perlu dipertanyakan kalau ada orang yang tidak bersedih, ditinggal oleh orang yang dicintai. Ya. Yang menjadi masalah, kalau duka dan kesedihan itu melampaui batas. Berduka berkepanjangan, bersedih berkepanjangan. Karena itu bahagian dari meratap. Meratap dalam agama itu hukumnya haram. Karena itu boleh saja kita bersedih, tapi tidak boleh terus-menerus kita bersedih. Ya, karena kesedihan itu menjadi sebuah penyakit yang kita tidak bisa melakukan sesuatu karena kesedihan terus-menerus yang ada di dalam hati kita. Kemudian penyakit yang ketiga adalah lemah. Dalam ayat yang saya bacakan tadi di surah An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ya. Dan hendaklah takut kepada Allah
orang-orang yang akan meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, lemah imannya, lemah ekonominya. Jadi jangan meninggalkan keturunan yang lemah, karena itu menjadi sebuah penyakit. Ya, tidak punya daya, tidak punya kekuatan karena lemah. Dan penyakit ini harus bisa dihilangkan dalam diri kita. Ya, karena dengan jiwa yang lemah, seseorang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi mencontohkan ketika dalam perang, Nabi menanamkan jiwa yang kuat, ya, punya optimisme untuk bisa mengalahkan musuh yang lebih besar dari tentara Muhammad. Ya, ditanamkan rasa kuat di dalam diri, dan penyakit lemah itu yang harus dihilangkan karena tidak punya daya apa-apa bagi orang yang memiliki jiwa yang lemah. Hadirin sekalian, kita sama-sama menyaksikan betapa luar biasanya serangan kemarin Iran yang memporak-porandakan negara yang mengaku negara adidaya, ya, bisa menguasai segala-galanya. Ternyata dengan tekad dan kekuatan yang dimiliki oleh Iran dapat meluluhlantakkan Israel. Kalau terus-menerus dilakukan, Israel bisa lenyap dalam peta dunia ini. Hadirin sekalian, karena itu lemah, ya, jiwa seseorang itu adalah sebuah penyakit. Ya, tidak berdaya sama sekali. Tidak bisa berbuat apa-apa karena dia lemah. Padahal sesungguhnya perasaan lemah itu jika dihilangkan akan melahirkan kekuatan yang sungguh luar biasa dahsyatnya. Kemudian yang berikut adalah malas. Ya. Bayangkan kalau misalnya seorang lelaki yang sudah punya istri, kemudian masih harus ditanggung oleh mertua atau ditanggung oleh kedua orang tuanya. Ini penyakit malas yang luar biasa. Ya. Penyakit yang luar biasa. Tidak mau bekerja, tidak mau berbuat, tidak mau melakukan sesuatu karena sifat malas. Padahal Nabi sudah memberikan contoh pakaian yang robek oleh Nabi sendiri menjahitnya. Mengapa kita tidak mengikuti Nabi yang sampai pakaiannya sendiri yang robek, ia sendiri yang menjahitnya? Ya, ada penyakit seperti ini yang menghinggapi orang yang malas, tidur sampai siang hari dan sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa karena kemalasan. Penyakit ini yang juga harus dihilangkan dalam diri. Malas beribadah. Dia punya kesempatan sebenarnya untuk sholat sunat rawatib, tapi karena malas langsung pergi. Sesudah sholat langsung pergi. Dia punya kesempatan untuk bisa tahajud, tapi karena jiwa malas yang ada dalam diri tidak dilakukan. Karena itu malas itu adalah sebuah penyakit, ya, yang membuat orang menjadi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya daya. Karena itulah Bapak dan Hadirin sekali, penyakit hati seperti ini kalau dihinggapi oleh setiap orang, maka tidak bisa berbuat apa-apa karena faktor kemalasan. Nabi mengatakan, "I'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amali akhiratika ka'annaka tamutu gada." Tuntutlah duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Jadi apa yang kita bisa kerjakan di dunia ini, kerjakan seolah-olah dunia ini terus menerus akan ada. Tapi jangan lupa untuk beribadah dan perbaiki ibadah kita seolah-olah besok kita sudah tiada lagi. Bagi orang yang berpikiran seperti itu, pasti ibadahnya akan khusyuk, ya,
ibadahnya akan banyak. Ya, tidak sekedar hanya menyelesaikan kewajibannya, tapi dia melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Karena malas tidak ada dalam diri kita. Kemudian penyakit berikut adalah kikir. Banyak orang jangankan bersedekah, jangankan berimpak, jangankan berzakat, terhadap dirinya saja dia kikir. Sudah kurus kerempeng karena tidak memperhatikan gizi untuk dirinya, untuk keluarganya. Itu namanya kikir terhadap diri. Apalagi mau bersedekah, mau berimpak, mau berzakat. Ya. Padahal Al-Quran mengajarkan kita alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengeluarkan impaknya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Tidak kikir. Karena orang yang kikir selalu beranggapan bahwa kalau saya mengeluarkan, saya akan menjadi miskin. Dia tidak pernah membaca ayat Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan satu, Allah akan membalasinya dia 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali kebaikan itu. Hadirin sekalian, karena itu kikir jika itu ada pada diri kita, maka itu menjadi penyakit yang luar biasa yang segera kita harus hilangkan dalam diri kita. Ya, yang tahu ada penyakit tidak dalam diri kita, kita sendiri, bukan orang lain. Jadi nanti kita mengoreksi diri kita, apakah penyakit hati itu tidak ada pada diri kita atau ada? Bahkan semua yang saya sampaikan tadi ada pada diri kita, maka ini kita benar-benar sakit berat. Satu saja di antara penyakit ini yang menghinggapi diri kita, maka ini sungguh luar biasa petaka yang menimpa diri kita. Kemudian penyakit berikutnya adalah banyak berutang. Ya. Belum lunas satu, pinjam lagi di tempat lain. Menyiksa diri. Merusak hati. Walaupun sebenarnya berutang itu tidak dilarang. Ya, tapi kalau dia sudah merusak hati, ya, untuk bertemu dengan orang yang meminjamkan kita sudah tidak mau dan sering berbohong, maka ini menjadi sebuah penyakit dalam diri kita. Ini yang harus segera disembuhkan dengan tidak berutang, karena itu menyiksa hati kita. Kemudian yang terakhir adalah pengecut, ada rasa takut. Dalam diri kita itu Pak, sering ada rasa takut. Kalau kita takut terhadap neraka, bagus. Takut berbuat dosa, bagus. Tapi takut yang berkait masalah dunia ini yang sangat berbahaya. Takut tidak mendapatkan jabatan. Ya. Takut jangan sampai hartanya habis sehingga menjadi kikir. Ya. Takut berperang melawan musuh sehingga lari dari medan perang. Pengecut seperti inilah yang ada di dalam kita, ini adalah penyakit yang sungguh luar biasa. Karena itulah kita mencoba untuk memeriksa diri kita, apakah penyakit-penyakit yang ada dalam kita ini bisa kita sembuhkan, baik satu ataupun mungkin seluruh penyakit itu ada dalam hati, maka segera kita menyembuhkannya. Mudah-mudahan kita semua bisa memperhatikan hati kita, sehingga bukan hanya kesehatan fisik yang kita perhatikan, tapi juga termasuk kesehatan rohani, kesehatan hati kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian sidang jamaah yang dimuliakan Allah, mari saya mengajak seluruhnya untuk kita terus berusaha untuk menata hidup ini, ya, melihat hati kita semua. Apakah kita tidak punya penyakit atau malah justru ada? Dan kalau itu benar ada, mari kita segera untuk menyembuhkannya. Tidak akan sembuh kalau bukan kita sendiri yang menyembuhkannya. Ya, mari kita berdoa sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kita semua diberi kekuatan untuk melaksanakan yang hak itu hak, yang benar itu benar, dan juga kita diberikan kemampuan untuk menghindari yang salah itu salah, yang batil itu batil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jantinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalam.